Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas Tower of God episode 548. Di awal panel kita diperlihatkan pertempuran Bam vs Lilial Zahard. Shinsu, ucap Bam kaget. Tunggu sebentar, jika kau melakukan serangan seperti itu di dalam kapal terapung ini, ucap Bam. Siapa peduli? Ucap Lilial mengeluarkan serangan besar. Hah? Siapa peduli? Jadi tidak apa-apa kalau kepala keluarga untuk mengetahuinya. Jika dia tahu, maka tidak apa-apa, karena aku akan mengalami waktu yang sulit. Harus bersaing untuk menikahi orang sepertimu, lebih baik mati. Jadi aku akan membunuhmu sebelum aku mati. Mendengar keributan di kamar Bam membuat semua orang di tempat itu menyadarinya. Ada celah. Tunggu, jika aku menang di sini, bukankah itu akan membawaku lebih dekat ke pernikahan? Bam pun membayangkan hal yang akan terjadi jika dia menang melawan Lilial. Dia akan dinikahkan dengan Lilial oleh Traumere. Dan disinilah Bam hanya bisa bertahan dari serangan Lilial. Kau lebih lemah dariku, ucap Lilial. Sudah cukup, Putri. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, Putri, tetapi saya pikir ini tidak akan menyelesaikan apapun. Ada apa dengan orang-orang ini, ucap Lilial. Wah, serius, ini luar biasa. Ranker tinggi datang bersamaan, karena aku akan mengintimidasi kandidat Slayer Fuck mereka yang berharga. Aku cukup terkejut mendengar desas-desus bahwa reguler mengalahkan seorang ranker. Tapi sekarang aku tahu yang sebenarnya. Kau menang hanya karena kau membawa pengawalmu seperti ini, kan? Jadi Fuck pergi cukup jauh dengan ini. Fuck sedang melalui semua masalah ini hanya untuk menganggap seorang pria yang berbakat di antara para reguler tetap sebagai orang yang sangat berbakat, bukan? Putri, jangan mengatakan hal-hal seperti itu jika Anda tidak tahu apapun. Anda bahkan tidak tahu pertempuran seperti apa yang dilawan di sarang. Tuan Cha, kenapa kau mengatakan sesuatu seperti itu? Ya, itu omong kosong sih. Itu hanya sekumpulan cerita yang dilebih-lebihkan, bukan? Tidak apa-apa, aku berubah pikiran. Aku akan menerima kompetisi itu. Apa? Daripada itu, Ju Viol Grace, kau juga harus mengambil bagian dalam kompetisi. Pergi keluar dan buktikan kelayakanmu. Jika kau memang pantas menjadi pewaris keluarga ini. Jika kau keluar dan kalah dariku dalam kompetisi, maka semuanya berakhir. Jadi aku akan memberitahu kepala keluarga bahwa kau juga harus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Nah, aku akan menantikannya. Aku ingin tahu rasa malu macam apa yang akan kamu hadapi dengan keterampilan berlebihanmu. Jadi aku harap kau tidur nyenyak malam ini, karena saat kompetisi semakin dekat, insomniamu akan semakin parah karena keterampilanmu yang dilebih-lebihkan. Lalu di sini pun Lilial pergi. Dia benar-benar melakukan apa yang ingin dia lakukan, mengatakan apa yang dia katakan dan kemudian menghilang. Viol, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Ya, itu wajar saja. Meskipun dia seorang putri Zahard, dia bukan tandinganmu sekarang. Jika kau memutuskan untuk membalasnya, sang putri tidak akan lolos dengan selamat. Omong-omong, apa yang harus aku lakukan tentang itu? Tentang berpartisipasi dalam kompetisi? Ya, tidakkah menurutmu itu hal yang cukup bagus? Sebenarnya aku berpikir untuk membuat saran serupa kepada kepala keluarga dari awal. Tetapi jika kau memutuskan sebelum aku melakukannya, aku akan berterima kasih. Maaf, tidakkah menurutmu lebih baik jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi? Apa maksudmu? Kau tahu betul bahwa aku menentang semua kompetisi ini. Kau tidak dapat menghindari kompetisi itu pula. Jika kau menghindarinya, kau akan mati atau diseret dengan paksa. Tetapi jika kau keluar dan memenangkan kompetisi kali ini, kau mungkin memiliki kesempatan untuk memiliki diri sendiri. Bagaimana pertempuran pengepungan dengan memenangkan kompetisi melawan orang-orang yang ingin memilikimu? Kau akan menang sendiri. Jika aku memenangkan kompetisi, aku bisa memiliki diriku sendiri, katamu. Kau benar. Sementara itu di dalam kapal induk Pobidau di jalan menuju istana Balerin. Ini Rachel, bolehkah aku masuk? Tanya Rachel. Masuklah. Apakah kamu sedang membaca buku? Tanya Rachel. Ini masih waktu sesi membaca, jadi aku harus sadar seperti ayahku. Ini hanya cara untuk memberi makan pikiran di masa depan. Jawab ranker keluarga Pobidau, Balerin.
Aku akan menjadi orang yang memimpin keluarga Pobidau, jawab Bellerin. Aku tahu itu, tetapi orang-orang seperti kita lebih tertarik pada hal-hal kecil yang berlangsung di menara daripada kompleksitas keluarga, jawab Rachel. Sementara itu Rachel asik menjawab SMS-nya. Berita terbaru, tim orang luar lain telah muncul di kapal induk. Bukankah mereka sama seperti terakhir kali? Ya, ada apa denganmu tiba-tiba? Maaf, aku akan mengambil gambar. Lihat semua, jika Tuan Matt menangkapku aku akan mati. Hah, bocah gila. Hah? Begitulah yang tertulis di ponsel Rachel. Saya bersyukur jika Tuan Bellerin lah yang akan menjadi orang yang memimpin keluarga Pobidau, ucap Rachel lalu melihat notifikasi muncul. Kejutan. Ini, dia cukup menarik, aku akan zoom gambarnya, ucap Rachel. Tuan Bellerin, ya, saya ingin memberi saran yang menarik. Tuan Bellerin, kenapa Anda tidak mencoba membesarkan budak? Apa? Seorang budak? Aku tidak punya hobi seperti itu. Anda mungkin akan menyukainya jika Anda melihatnya, ucap Rachel mengetik di ponselnya. Tolong minta kepala keluarga untuk membiarkan yang berambut biru padaku. Dan disinilah Rachel berkata, itu pasti keren untuk dijadikan kucing biru dalam sangkar dan melihatnya mati perlahan. Jika kau bosan bermain dengannya, kau bisa membunuhnya, ucap Rachel dan bersambung. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.